Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du billahi taufik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita, memudahkan langkah kita menuju masjid, menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah dengan kemudahan melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, karena ketakwaan, kemuliaan kita di hadapan Allah nanti diukur menurut ketakwaan kita. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah bagi mu'allif kitab ini, bagi kita semua, sekeluarga, sekampung, senegara. Semoga senantiasa diberikan rahmat, maghfirah, ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita di bagian akhir dari kitab ini. Halaman terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini sebuah pasal tajibu wajib apa at-taubatu taubat minadz-dzunubi dari semua dosa fauran, segera. Jadi wajib untuk segera bertaubat dari segala macam dosa. Ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf. Stop di kalimat itu. Taubat dalam pasal ini disebutkan wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dikenai hukum syara, orang yang sudah balik. Kalau laki-laki usia 15, kalau perempuan usia 9 tahun, itu sudah kena kewajiban syara. Kalau dia punya kewajiban tidak dikerjakan, jatuhnya dosa. Kalau dia melakukan kebaikan, dapat pahala. Di bawah usia balik, kebaikan-kebaikannya masih menjadi klaim orang tuanya. Begitu riwayat mengatakan. Jadi kalau kita punya anak belum usia balik, dia melakukan amal soleh, maka amal solehnya bagi investasi kedua orang tuanya. Tajib wajib at-taubatu taubat minadz-dzunubi dari semua dosa fauran, segera, ala kulli mukallafin kepada seluruh mukallaf. Jadi wajib bersegera bertaubat. Pintu taubatnya Allah masih dibuka sampai nyawa kita idza balaghatil hulqum, gitu kalau di dalam surat Al-Waqiah. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sampai apa yang namanya itu? Kerongkongan. Kalau sudah kerongkongan kan tinggal selesai, game over gitu. Kontraknya sampai di situ berarti. Jadi kalau kita punya kontrak nih, cuma kontraknya itu nggak diperlihatkan gitu sampai kapan. Kalau kerja itu setahun gitu ya, 2 tahun ada. Kalau ini kontraknya nggak tahu sampai kapan. Karena tidak tahu kontraknya sampai kapan itulah, maka harus bersegera bertaubat dari tiap dosa. Selama masih nafas masih ada di sini, Allah membuka pintu taubat. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih membuka
pintu taubat. Tapi kalau sudah ajal menjemput, maka pintu taubat sudah ditutup. Kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, maka taubatnya sudah ditutup. Jadi kita ini masih punya banyak peluang untuk taubat. Maka di Al-Quran tadi kan sudah jelas Pak, yang saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u itu bersegera. Ada kalimat yang lain sabiqu, bersegera juga. Tapi kalau sabiqu cenderung berlomba, kalau sari'u cenderung pada cepat tapi diri sendiri. Cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Bapak pernah lihat YouTube Pak? Saya sering anjurkan ya, lihat YouTube tentang galaksi alam semesta. Sekarang kita lihat bumi itu kan gede ya, tapi ternyata setelah diteropong oleh teleskop itu gak ada apa-apanya, bumi itu hilang gitu. Hilang berarti kecil sekali gitu ya. Jadi pantas kalau Al-Quran menyebutkan surga bagi seseorang itu luasnya seperti langit dan bumi, gede banget. Nah, cuma surga juga nggak bisa dimonopoli, gitu. Tidak bisa dimonopoli. Jadi setiap orang berhak masuk surga gitu dengan apapun caranya. Tidak punya satu golongan, tidak punya satu golongan. Kembali lagi, bersegera bertaubat dari dosa sebelum ajal menjemput. Al-Waqiah ada juga. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau kita sudah sakaratul maut, maka Allah akan perlihatkan nama-nama kita. Kalau orang beriman, dia akan diperlihatkan surga, sehingga ketika sakaratul maut itu cenderung lebih tenang, senyum. Kalau ada orang meninggal, romannya senyum, di jabhahnya, di keningnya gitu, itu ada keringat-keringat dingin, keringat-keringat kecil, butiran-butiran kecil, insya Allah kematiannya husnul khotimah. Itu senyum gitu. Tapi kalau matanya terbelalak gitu, itu karena ketika sakaratul mautnya Allah memperlihatkan nerakanya, Allah memperlihatkan keseramannya. Kalau ada yang lagi sakaratul maut itu, ya kita deketin lah. Jauh mana keluarganya itu meninggalkan jauh, takut, enggak takut, mana harus dideketin. Apalagi kalau keluarga kerabat kita lagi sakaratul maut kan di lakin itu ditalkin. La ilaha illallah gitu. Minimal Allah gitu. Karena perjuangannya lagi berat-beratnya itu. Lagi panas gitu. Allah ya, sudah belum pernah saya. Bapak mau duluan? Panas, sakit, karena sakitnya itu luar biasa. Kan nafasnya masih sampai sini, jadi suhunya di sini lah yang masih ada. Kalau sudah sampai sini berarti sini sudah dingin, karena sudah nafas itu rohnya sudah nyambut, tinggal sampai sini kaki dingin gitu. Jadi kalau sudah sampai kakinya dingin itu sekitar 6 jam lagi gitu kan. Kalau udah sampai perut itu tinggal 2 jam lagi, kalau sampai dada tinggal 1 jam lagi. Kalau di sini nah ini penting itu injury time sudah. Kalau sudah ada yang payah-payah seperti itu ya didampingi. Pas lagi kondisi begitu haus, panas gitu, luar biasa sakit, setan tuh di atas. Itu hadisnya sahih. Di atas, minum haus kan minum. Tapi syaratnya apa? Syaratnya cuma menyebut ada Tuhan selain Allah. Makanya diperkuat dengan la ilaha illallah.
Tuhan selain Allah dikasih. Makanya yang lagi sakaratul maut itu kepayahannya luar biasa. 300 sayatan pedang berada sakitnya. Nah, kita akan mengalami masa-masa itu, akan mengalami, semua orang akan mengalami masa itu. Karena kullu nafsin dha'iqah itu merasakan tapi seperti mencicipi yang namanya mati sebentar saja. Jadi antara kita dengan alam akhirat itu cuma dengan mati saja, cuma diambil ruhnya saja. Punten, ruh itu kan dari sini Pak, diambilnya dari ubun-ubun. Karena dulu Nabi Adam waktu dimasukkan ruh juga dari kepala, sini terus duduk sampai sini matanya terpanjang. Begitu sudah sampai sini, ada bergerak. Sampai lutut belum sempurna, udah gerak, jatuh, gitu ada lutut. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, "Khuliqal insanu jazua", diciptakan manusia itu tergesa-gesa. Belum selesai urusan sudah gerak. Itu karakter tabiat kita tuh tergesa-gesa. Nah nanti dicabutnya juga dari sini, dari arahnya dari atas. Makanya kaki dingin duluan, peredaran darah sudah berhenti ke atas, perutnya juga sudah mulai dingin. Kalau airnya dingin sekarang kaki dingin AC. Itu saat-saat kritis. Nah, setiap orang akan melalui fase sakaratul maut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, wajib taubat segera sebelum ajal menjemput. Nah, selama hidup ternyata dosa kita itu banyak efek negatif. Kata ulama, yang pertama hurman rizki. Dosa-dosa kita itu bisa menghalang rezeki. Kayak rezekinya suwe, rezekinya sangat pasti ada faktor dosa. Yang pertama hurman rizki, terhalangnya rezeki. Terhalangnya rezeki karena dosa. Empat. Layak rumur rezeki bidzanbi yusibu. Kata Nabi, terhalangnya rezeki seseorang itu bidzanbi karena dosa yusibu yang sudah diperbuatnya. Jadi dosa itu bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Ibarat itu pintu, itu jalan masuknya. Nah, dosa itu akan jadi titik-titik yang menghalangi pintu rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, hurmanit ta'ah, akan menghalang ketaatan. Membuat kita jadi berat, susah melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Itu karena unsur dosa juga. Akar permasalahannya karena dosa. Berarti ada dosa gitu. Ada dosa yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga, taksir umur, sulitnya urusan. Nah, ini dosa itu bisa menyebabkan urusannya sulit. Ya, urusan kerjaan, urusan dengan manusia, gitu, urusan apa saja, tapi akan menjadi sulit. Ini pasti ada efek dosa dari dosa. Terhalangnya ketaatan, terhalangnya rezeki, susahnya urusan. Yang keempat itu, saya lupa harusnya. Tahwinul qalbi wal badan,
sakit-sakitan, kolbanya, hatinya jadi lemah juga, nggak ada semangat gitu kan gitu ya, nggak ada semangat. Jadi setidaknya 4. Terutama 1, terhalangnya rezeki, terhalangnya ketaatan, sulitnya urusan, lemahnya hati dan badan. Itu efek dari dosa. Nah, kalau dosanya itu bertumpuk ya, maka lebih besar lagi efeknya, kesulitannya akan lebih besar lagi, rezekinya akan lebih sulit lagi. Untuk taat, untuk melakukan kebaikan lebih sulit lagi. Sehat badan, sehat jiwanya akan lebih terganggu lagi. Karena itu efek dari dosa. Nah, baik, lanjutkan. Jadi wajib taubat dari segala dosa, bersegera bagi setiap mukallaf. Wahia, taubat itu yang pertama, an-nidamu ala fi'liha bi ayyahzana wa yatamanna amma waqa'a minha lam yaqa'. Yang pertama, caranya taubat itu nyesal. Nidam itu menyesali dengan perbuatan dosa. Kalau sudah sampai level yang berat gitu, itu nyesel kalau ketinggalan melakukan amal soleh. Kalau levelnya nyesel karena perbuatan dosa, itu bagian taubat. Tapi kalau sudah soleh, sudah baik, nyeselnya itu justru karena ketinggalan berbuat baik. Nah, ini yang berat. Kita kadang ketinggalan berbuat baik itu ya aman-aman saja. Berarti masih di bawah. Aduh, nggak ngaji ya, nyesel saya. Aduh, nggak sedekah ya, orang sedekah saya nggak. Gitu. Tapi kalau kita, sakit aja. Berarti belum sampai ke situ gitu. Aduh, nggak sholat jamaah gitu. Nyesel gitu, tapi kita santai. Berarti belum sampai sini. Nah, kalau taubat itu nyesel berbuat dosa. Kalau level yang tadi levelnya sudah hebat. Wal itla'u dan meninggalkan. Jadi sudah nyesal, kemudian ditinggalkan. Enggak lagi dah. Ditinggalkan. Wal azmu ala ya'uda ilaiha, dan berjanji kepada diri sendiri ala ya'uda untuk tidak kembali ilaiha, kepada perbuatan dosa itu. Jadi satu nyesel, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berjanji untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu. Adzul abadan ila akhir umri khaufa minallahi ta'ala, berjanji selamanya tidak kembali lagi sampai akhir umur melakukan perbuatan dosa itu, khaufa minallahi ta'ala, karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu aja syaratnya. Satu nyesel, dua meninggalkan, tiga janji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, wal istighfaru, dan memohon ampun. Jadi taubat itu rukunnya 4. Satu nyesel, dua tinggalkan, yang ketiga janji tidak akan kembali lagi, yang keempat istighfar. Nah, selesai dengan istighfar. Kalau di dalam surat Hud, bagi orang-orang yang taubat karena Allah, wa qul istaghfiru, dan katakan kepada umat kalian, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu, maka apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum mitrora, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Ini dulu kaumnya Nabi Hud itu kan bandel, susah dikasih tahu, kepala batu lah.
mucil gumul gitu kan, dikasih tahu nggak mau, kata Nabi Hud, minta ampun deh sama Allah. Karena itu tadi, karena dosa-dosanya itu dihukum oleh Allah, kaumnya ditimpa kekeringan yang panjang, kemarau panjang, gak ada hujan. Sementara sumber air itu kalau di padang pasir itu luar biasa, vital sekali. Karena kekeringan panjang, susah kehidupan mereka. Maka kata Nabi Hud, minta ampun deh sama Allah. Nanti kalau Allah sudah ngasih ampunan, yursili sama alaikum midrar, Allah akan ngasih hujan. Nah, hujan itu disimbolkan dengan rezeki. Jadi Bapak Ibu, istighfar ini ada korelasinya dengan rezeki. Nah, pebisnis kayak Dedi ini istighfarnya harus banyak. Itu omsetnya nanti bisa MM-an. MM-an Pak Dedi. Pokoknya kalau kita bisnis tuh istighfar aja. Kalau saya pensiunan gimana, istighfar juga. Ya, siapa tuh ada order di luar dugaan aja ya. Ya kalau yang bagi bisnis rezekinya bisa berupa materi, tapi kalau sudah pensiun kayak Pak Haji Marzuki, rezekinya itu badan yang sehat dan dimudahkan beramal soleh, itu kan rezeki banyak. Kata ulama, sebaik-baik rezeki adalah ketika seorang hamba ditolong oleh Allah melakukan amal soleh. Itu rezeki. Kalau ukurannya cuma duit saja, wah, nanti kita nggak bersyukur. Rezeki bukan uang aja. Rezeki itu bukan uang saja. Pada saat kita dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan, itu rezeki. Kalau ukuran dihitung pahala kan jauh dari nilai dolar kan. Kita duduk di majelis taklim ini, kata Ustaz Mas Hadi, kata Ustaz Khalil, kan pahalanya sudah lebih banyak dari berkorban 1000 hamba sahaya. Pak D membebaskan 1000 hamba sahaya, nilainya MM-an. Harus datang ya. Harus datang ya. Padahal cuma duduk doang gitu, duduk santri duduk gitu. Kalau di pondok kan harus buka kitab, harus logat, harus iqra gitu kan, harus hafalan gitu. Ini kan dihafal. Kita cuma duduk aja, ngantuk tidur. Gitu. Dapat pahala gitu. Gampang sekali. Nah itu juga rezeki. Makanya Bapak Ibu, kita semua kalau sudah melakukan amal soleh itu, dalam hati yang pertama itu alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita kekuatan melakukan kebaikan. Banyak orang yang kuat tapi tidak diberikan pertolongan, kan gak jadi juga dia beramal soleh. Nah jadi kalau Hud ayat 52 itu lebih banyak memotivasi korelasi gitu, hubungannya kalau istighfar itu juga ke rezeki. Penjelasannya begini, kalau dosa itu menjadi penghalang, jadi tembok gitu kan, makin banyak dosa, makin banyak yang tutup pintu itu tutup. Rezekinya mau masuk nggak bisa, mau dibuka nggak bisa. Kita kan pakai palu tuh, pakai hammer, jeder supaya penghalangnya rusak. Nah, martil kita itu istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, sampai astagfirullahaladzim, gitu terus sampai akhirnya rontok lah penghalang itu. Maka dengan istighfar rontok, dosa-dosa itu rontok, pintunya terbuka, pintu rezeki, pintu pertolongan, pintu sehat, pintu afiat, pintu ampunan, pintu kasih sayang, pintu rahmat terbuka semua. Datang rezekinya lancar. Gitu. Tiba-tiba duduk, ada yang datang, Pak main. Pastilah Bapak Ibu sering mengalami hal-hal seperti itu. Saya yakin kalau kita meyakini satu amalan ada faidahnya, ada keutamaannya, dan kita lakukan dengan keyakinan hanya karena Allah, itu pasti kejadian, Pak. Pasti kejadian.
11 kali istighfar, 11 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, 11 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu enggak ditinggalkan sejak saya muda. Ya alhamdulillah, enggak kere-kere amat gitu. Enggak soal rezeki. Kalau hutang masih punya. Biar seru ada hutangnya. Kayak kemarin hari Selasa lagi duduk gitu kan kerja, tiba-tiba datang, apa ini Pak? Lumayan rezeki. Istighfar 500.000. Padahal lagi baca sholawat, sambil duduk baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Sambil kerja Allahumma sholli ala sayyidina. Datang Pak, datang. Asli Pak, ini bukan hoax. Datang Pak, lumayan. Buka ya, buka aja. 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah tebel ya lagi. Alhamdulillah. Bukan 1 miliar ya. Wah, kalau 1 miliar saya nggak kasih tahu ini. Diam-diam aja kalau 1 miliar. Ya ya. Jadi teori kita sudah banyak. Teori kita tentang istighfar kita sudah tahu. Kan ilmu ya itu ilmu. Teori kita tentang sholawat sudah tahu. Teori kita tentang sedekah sudah tahu. Tinggal eksekusi. Setelah eksekusi, benar nggak Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya? Itu kan seperti tadi itu hanya bagian kecil dari bukti janji Allah. Kalau kamu rajin baca sholawat, istighfar, nanti Allah mudahkan rezeki. Terbukti gitu. Gitu Mas tadi. Pokoknya penerbit Yudhistira banyak istighfar ya. Itu omsetnya banyak. Paling sedikit astagfirullahaladzim. Yang kelas menengahnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih tinggi lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau afdal sayyidul istighfar. Apa Pak? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa deh? Banyak kelompok baca deh kemarin itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika 'alayya wa a'udzubika min fadlika maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu kata Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi ya. Kalau orang rajin baca sayyidul istighfar di pagi hari gitu ya, maka insya Allah akan menemukan dengan kematian yang husnul khotimah. Tapi harus mudah lama, harus rajin. Monggo nanti di Google Sayyidul Istighfar, nanti ada keutamaannya. Itu dari Rasulullah Sayyidul Istighfar. Lanjut Bapak Ibu, wa in kana dzanbu tarku fardin qadahu. Kalau dosa itu karena meninggalkan kewajiban, qadahu, maka gantilah min sholatin wa zakatin wa siyamin, semacam sholat, zakat, puasa. Kalau tertinggal itu dosa, maka diganti. Kalau misalnya dulu karena belum tahu hukum kita belum sholat, gak apa-apa karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu hukum, sholat itu ditinggalkan, sekarang sudah taubat kepada Allah, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diqadha. Berapa lama dulu ya nggak sholat? Sekian tahun kali itu. 4 tahun dirapel. Itu bagian dari taubat. Sholat, zakat, puasa itu diqadha. Awin taba'atu li adami qadahu awis qadahu. Kalau dosanya itu kepada li adamiyin, kepada sesama manusia, maka ya minta maaf gitu.
Habis kalau minta ridhonya kalau masih hidup. Kalau udah meninggal repot kan. Tapi tetap saja kita minta maaf. Jadi taubatnya kalau kepada Allah ada ketaatan yang tertinggal dikodok, diganti. Tapi kalau kepada sesama manusia maka taubatnya adalah meminta maaf. Tolaba ridhahu min ghairi ridho haqqi alaihi, meminta ridhonya dari orang yang bersangkutan. Jadi cukup simpel kalau minta ampun pada Allah cukup dengan istighfar. Kalau dengan sama manusia minta ridhonya, minta ampunnya. Kalau dengan manusia ini ribet urusannya karena kita merasa nggak berdosa padahal secara hukum kan dosa. Kemarin kita sudah membahas maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat hati, maksiat lisan gitu ya. Lisan ini kan banyak sekali dengan kaitannya dengan manusia. Kita sudah tahu macam-macam dosanya. Kalau ada orang yang memang kita dosa sama dia ya minta maaf. Sebetulnya tidak harus selalu lebaran sih. Enggak harus selalu lebaran. Ya fauran itu tadi bersegera gitu. Umpamanya saya punya dosa sama Pak Haji Subi, kan enggak harus seperti nunggu lebaran. Jadi apa lagi lebaran gitu. Sama angkau sekalian. Oh bukan. Kalau ketemu di masjid, nah cuma karena corona ya. Nggak boleh terlambat. Alhamdulillah. Jadi pernah saya bilang kalau salam-salaman di masjid itu bagian dari fauran tadi, bersegera untuk minta maaf kepada manusia. Kan ada yang sedikit ribet lah. Oh, minta maaf tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Wes enggak apa-apa. Tapi intinya kan saling memaafkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasafahu, bersalaman-salamanlah kalian, sering salam-salaman gitu. Fa innahu yuhibbul ghillu, karena salam-salaman itu akan menghilangkan unak-unak. Hilang unak-unak. Cuma karena Covid ini ya. Karena Covid itu. Salamnya salam kecil. Tapi tidak menghilangkan makna kalau kita minta maaf segera kepada manusia. Kalau orang yang kita punya dosa kepada orang itu sudah meninggal kan yang menjadi repot kan gitu. Misalnya Pak Detikno punya dosa sama saya misalnya, ini umpama saya sudah meninggal, kan belum tahu gitu, saya ini dimaafin apa enggak gitu. Belum tahu, mau WA nggak bisa gitu. Saya dimaafin apa enggak gitu. Sementara maaf, ikrar maaf itu kan kita perlu untuk tasbih, untuk penguatan bahwa ya kita sudah dimaafkan. Ya sudah gede, saya maafkan ya Pak. Selesai urusan. Tapi kalau sudah meninggal kita nggak tahu dimaafkan atau itu gimana caranya? Ya terus beristighfar saja. Minta ampun kepada Allah supaya dimaafkan. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah kitabnya tutup. Jadi kemarin kita ambil di bagian dosa anggota tubuh, selesai sampai diakhiri dengan kewajiban bertobat. Nah, nanti mau ngaji apa nih udah selesai ceritanya, udah khatam ceritanya gitu. Mau ngaji apa deh? Nanti Kapan itu? ya ini udah selesai kan, mau ganti kita apa? Pintar semua saya. Ada pintar tuh. Padahal belum bisa apa-apa. Gitu ya. Ya nanti kita pikirkan aja. Baru lagi yang muda. Pinter-pinter ini kan setiap Sabtu ngaji, setiap Minggu pagi Sarapan itu. sarapan aja. Itu aja. Habis sarapan kemarin ada yang minta tambahan kopi lagi. Ya, nanti kita pikirkan bahasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang
Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, dijamin tidak berdosa. Jadi kalau ada yang bilang Nabi itu berbuat salah dosa, wah itu keluar ingkar dari akidah Rasulullah. Nabi itu dimaksud. Kalaupun kesalahan itu kesalahan yang relatif, bukan kesalahan, bukan dosa. Seperti abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa anta lahu tasaddaq. Ketika ada orang miskin datang kepada Nabi, Nabi bermuka masam. Itu kan langsung ditegur oleh Allah. Itu bukan dosa. Tapi kalau dosa Nabi tidak. Nah, Nabi maksum, dijamin surga. Tapi dalam sehari Nabi tidak kurang dari 70 kali mengucapkan istighfar. Kita ini yang dosanya aduh Allah gitu, minta ampun, masa sih 100 kali nggak bisa? Lebih lah dari Nabi. Nabi itu 70. Kita ini 100. Gak usah ditawar lagi. 100. Habis sholat ya 20. Syukur-syukur habis sholat 100. Ya kalau mudawamah, siapa tahu mudawamah kita lazim, insya Allah dapat berkahnya. Man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah min kulli dzikrin makhraja, dari setiap keruwetan itu pasti ada solusi, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kebingungan Allah akan memberikan bimbingan, ditenangkan, diberikan solusi. Yang terakhir, warazaqalahu, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah cara yang tidak disangka-sangka. Waktunya, jumlahnya, caranya, dari siapanya, ya dari sana-sana datang aja. Tapi syaratnya satu, rajin baca istighfar. Istighfar yang astagfirullahaladzim, istighfar, ya betul. Astagfirullahaladzim. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Ya, sebagai penutup, mari kita perbanyak istighfar. Efek istighfar terserah Allah sajalah. Yang penting kita niat kepada Allah, minta ampun karena kita banyak sekali dosa yang kita tahu kita lakukan, apalagi yang tidak kita tahu bahwa itu dosa, itu banyak sekali karena kekurangan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan bacaan istighfar Allah mengampuni dosa kita, Allah memudahkan rezeki kita, melapangkan urusan kita, dan selalu dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaddarat hilatina adarina ya Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'daha tafarruqan ma'suma wahdina bihidayatika siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mobil khusus bagi saudara keluarga Bapak Subianto, kita ucapkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat beliau, segala permintaan beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. Amin.